Selamat datang kembali lagi ke channel kami, Paman Kripto. Jadi hari ini kita membahas sebuah token ya, yang cukup terkenal, yaitu ada di top 10 coin yang namanya Polkadot ya. Nah, Polkadot ini apa sih? Langsung aja kita buka dari ini ya, dari CoinGecko dulu, bagaimana sih ya dari ATH dan harga-harganya. Nah, saat ini Polkadot itu di harga $8,7 ya, di mana sekarang ini dia itu ada di 9,9 billion dolar untuk market cap-nya ya. Dan volumenya cukup bagus ya, di 290 juta dolar, di mana itu juga cukup besar ya untuk perharinya, karena anggapannya 1/10 lah biasanya ya, dari market cap tuh dia trading volumenya. Nah, all time high dia ada di $54, dan terendah dia ada di 22,7 dolar. Nah, ini 2,7 dolar ini ya, anggapannya dia ini kan baru masuk dan dibuat tahun 2020. Jadi harganya pasti nggak sebatem yang koin-koin lain yang lebih lama ya kalau kalian tahu. Nah, Polkadot sendiri itu adalah sebuah smart contract platform seperti Cardano, Ethereum, dan juga ada Binance Smart Chain, Solana, dan lain-lainnya. Ada banyak. Nah, dia ini salah satunya ya. Cuma memang ada perbedaan di Polkadot ini. Seperti gimana sih proses staking dia ya. Karena dia ini kan juga POS, sama seperti yang lainnya. Bedanya dia itu ada di nominated POS, jadi NPOS. Sedangkan yang lain itu ada POS dan juga ada yang di DPoS ya, Delegated Proof of Stake. Cuman kalau Polkadot nominated ya. Langsung aja kita cek ya. Pertama saya sih ingin mention siapa sih pembuat dari Polkadot ini, karena seperti kita tahu ya, kita harus tahu asal usul dan bibit dari sebuah token tersebut untuk kita bisa percaya terhadap token tersebut. Nah, pertama adalah yang buat adalah namanya Gavin Wood ya. Kalau kalian tahu Gavin Wood ini dulu dia itu juga co-founder dari Ethereum bersama Charles juga, dan juga ada satu lagi Antonio Diorio. Nah, ini sama ya ada Joseph Lubin juga ya. Nah, ini dia ini akhirnya pisah sama Ethereum dan membuat sebuah token yang bernama Polkadot. Sama seperti Charles juga pisah untuk membuat token namanya Cardano. Dan dua-dua orang ini mereka tuh buat sendiri karena sama-sama mau buat sebuah token yang proof of stake ya, karena mungkin mereka merasa proof of stake ini terlalu memakan daya listrik dan waktu yang terlalu besar ya untuk memecahkan sebuah algoritma matematika dan verifikasi terhadap sebuah transaksi ya. Oleh karena itu Gavin Wood sendiri itu dia itu membuat namanya Polkadot. Nah, sistem yang dimiliki Polkadot dan Cardano juga itu berbeda ya, dan Ethereum juga berbeda. Dia memiliki konsep-konsep tersendiri yang kita lihat di berikutnya ya. Langsung aja kita cek ya di white paper-nya. Nah, ini ya, saya cuma ingin mention sedikit aja. Jadi kalau Polkadot itu sistemnya tuh ada namanya pertama relay chain, jadi kayak chain dia utama, dan dia membuat chain kecil-kecil lagi yang bernama parachain ya. Nah, di mana parachain ini adalah chain untuk kalian buat token di atas Polkadot ya. Kalau Ethereum kan jadi satu ya. Layer 2-nya itu baru yang chain-chain itu ya, tapi jadi satu nantinya. Nah, sedangkan dia ini spesifik ya, khusus buat relay chain ini kayak di tag sendiri-sendiri lah ke parachain ini ya anggapannya. Dan parachain yang dibuat di Polkadot itu juga punya maksimumnya ya. Kalau nggak salah maksimumnya hanya 100 saja ya, 100 parachain. Akibatnya, kalau banyak token yang mau dibuat di dalam Polkadot itu tidak bisa. Tapi tidak memungkinkan juga di masa depan Polkadot juga dari governance-nya itu menambah ya. Tidak hanya 100 aja, tapi bisa aja 200 misalnya. Jadi semua itu tergantung dari voting di governance di Polkadot. Nah, selain itu Polkadot juga bisa nge-bridge ya. Jadi bridge-nya itu nanti melalui token yang dibuat yaitu parachain ini, setelah itu baru dimasukkan ke relay chain-nya ya. Jadi nggak langsung ya, seperti itu. Nah, untuk staking mereka juga ada beberapa konsep ya. Yang pertama adalah namanya validator. Kalau kalian tahu validator, itu adalah seperti yang kalau kalian tahu di Cardano itu adalah stake pool operator ya. Jadi stake pool operator di mana dia itu yang harus verifikasi dan juga yang dipercaya oleh kita sebagai pembagi reward kita kalau misalnya dia mendapatkan sebuah blok untuk dipecahkan. Sedangkan nominator adalah orang-orang yang menominasikan orang ini menjadi validator dan bisa memberikan reward kepada kita. Makanya kita percayalah sama orang ini. Kalau dia itu nggak mungkin nggak bagiin reward itu. Nah, konsepnya sih sama ya, kurang lebih sama dan mirip bahwa mereka itu nantinya juga bakal memberikan reward-nya itu kepada kita. Jadi kita delegasi dan memberikan reward kepada kita. Dan setiap delegasi ini juga pasti ada maksimumnya ya. Nantinya juga ada maksimumnya berapa untuk yang bisa didelegasikan. Supaya dibagikan ke semua validator agar tidak terlalu sentral ya. Kalau seperti mining kan bisa sentral kalau banyak orang yang masuk di satu pool aja. Seperti itu.
Nah, langsung aja kita juga cek ada namanya parachain ya. Gimana sih caranya kita itu dapat parachain ini ya? Orang mau membuat parachain itu gimana? Karena kan biasanya kalau buat itu kan gampang ya, langsung aja tinggal buat dan bisa. Sedangkan kalau di Polkadot itu nggak bisa seperti itu. Karena mereka harus melakukan namanya parachain slot auction, di mana mereka itu harus auction dulu. Nah, langsung aja ya. Nah, jadi parachain slot auction itu apa sih? Jadi kayak orang itu kan, kalau parachain itu cuma ada 100 saja ya, jadi nggak bisa lebih. Akibatnya orang-orang itu harus melakukan auction ini ya, untuk mendapatkan slot dalam parachain di dalam ekosistem Polkadot ya. Nah, setelah itu kalau mau parachain nanti mereka itu misalnya di DOT atau di Kusama. Jadi Kusama itu testnet dari Polkadot ya. Jadi misalnya mereka mau masuk di DOT, mereka itu harus ngebond namanya, ngebond DOT-nya itu untuk support project itu. Jadi misalnya saya punya DOT nih. Saya tuh percaya nih project namanya A ini nanti bagus ya, dan diharapkan mereka dapat slot di parachain-nya di Polkadot. Saya itu voting anggapannya. Ngebond itu anggapannya voting ke dia bahwa dia ini bakal jadi bagus. Nah, biasanya orang yang di voting ini, kayak token yang di voting ini, nanti akan memberikan reward kepada kita berupa token dia. Jadi konsepnya sama seperti ICO. Cuman bedanya kalau ICO kan uangnya ini diberikan kepada orang yang masuk parachain ini. Jadi kayak orang yang ICO yang membuat token ini dikasihkan. Sedangkan kalau ini, kita tuh cuma ngevoting aja bahwa dia itu bisa dapat slot parachain. Karena kan kalau dia nggak dapat slot, dia nggak bisa keluar tokennya di Polkadot. Seperti itu konsepnya. Nah, langsung aja kita bisa cek aja di bawah ini ya. Gambar ini mungkin akan memberikan bayangan dan kemudahan buat kalian. Langsung aja. Nah, jadi pertama kita kan beli ya, Polkadot atau Kusama. Ini contohnya Kusama karena sama aja. Nah, setelah beli, kita contribute ke parachain auction. Di mana misalnya namanya ada Karura ini, ada berapa hari kan terakhir. Nah, kita masukkan sini, kita ngebond. Kita ngebond Kusama kita. Setelah itu kita ngebond, kalau sukses bahwa dia ini banyak yang ngebond, yang akibatnya dia itu disetujui bahwa dia itu mendapatkan slot di parachain, kita akhirnya kasus namanya di bond. Tergantung berapa minggu, 6 sampai 48 minggu, tergantung ini bisa diubah-ubah ya. Nah, sedangkan kalau kita tidak berhasil, token ini tidak berhasil untuk masuk ke dalam parachain karena votingnya kurang, Kusama kita dikembalikan ke dalam kita. Oke. Nah, setelah kalau misalnya konsep ini misalnya di bond ini berhasil, kita itu anggapannya menunggu sampai waktu tentukan ya. Setelah waktunya sudah habis, usaha kita itu di-unlock, dikembalikan ke kita, plus kita juga dapat token dari yang di ini ya, yang di sini yang di parachain auction ini namanya Karura ini, kita dapat token ini. Jadi konsepnya seperti itu ya. Mirip seperti ICO, cuman berbeda karena kita kembalikan uang terhadap ke token tersebut. Hanya kita voting aja. Nah, ini pun saya rasa juga ada batasnya yang dibagikan. Sama lah seperti kalau di Cardano kalian tahu adalah itu ya, yang kita staking, tapi nanti kita itu dapat reward-nya itu dalam bentuk token tersebut ya. Itu sudah sering ya, seperti itu. Namanya ISO kalau nggak salah. Initial Stake Pool Offering ya, seperti itu. Oke. Jadi ini ya konsep-konsep dari Polkadot dan Kusama ya, kalau kalian mau tahu ya gimana, bisa cek langsung aja. Di wikinya dia ini juga ada di wiki Polkadot Network ini lengkap banget ya. Bagaimana konsepnya, ada kayak gimana cara staking atau bahkan ada yang kriptografinya gimana, itu semua ada di sini ya. Bahkan ada juga treasury-nya ini ya, seperti apa dan lain-lain. Kalian bisa cek aja karena kalau saya jelaskan semua itu nantinya terlalu panjang ya. Jadi saya jelaskan secara garis besar aja. Nah, kita langsung lanjut aja kembali ke harga ya. Gimana dalam segi harga DOT ini gimana? Langsung aja kita cek. Jadi DOT ya, kita cek DOT. Nah, dalam segi harga, DOT ini anggapannya sudah sangat rendah ya menurut saya. Karena dulu dia keluar pertama kali di Agustus itu di harga $2, setelah ingat saya, $1 ini 2,64 ini. Nah, sekarang dia sampai all time high di 55, dan sekarang ini dia berada di $8,8 ya, $9 lah. Langsung aja kita cek dia ini sudah berapa dalam ya turunnya. Dari all time high ke sini. Nah, ternyata dari all time high, dia ini sudah turun cukup signifikan ya, yaitu 89% ke bottom paling bawahnya ya. Tapi kalau harga sekarang itu masih 85%-an. Saya rasa ini juga sebuah anggapannya peluang lah kalau kalian tuh mau beli sebuah top 10 coin yang harganya turun dalam dan juga memiliki potensi ya. Cuman saya ini nggak ngajak untuk beli Polkadot ya, saya cuma menjelaskan aja, kalian tetap harus research, karena kalau beli ini kalian harus hold long term ya. Jadi anggapannya investasi ya.
namanya investasi, kalian butuh research dulu. Sebelum research juga, kalian juga butuh menyiapkan mental dan juga menyisihkan uang ini yang benar-benar uang dingin. Karena meskipun kita sudah yakin dalam sebuah project atau token dan kita beli, tapi ternyata uang yang dipakai itu tidak dingin, yaitu uang yang kita harus pakai untuk kehidupan sehari-hari, pada akhirnya suatu saat kita pasti akan kelabakan untuk harus cut loss, karena uang itu harus digunakan untuk hidup. Seperti itu ya. Itu yang tidak boleh dalam investasi ya. Jadi harap berhati-hati juga kalian. Nah, untuk dari segi harga, Polkadot ini sudah cukup murah, apalagi dia ini bottomnya di $6, sekarang cuma $8. Bolehlah kalian share tipis-tipis, mulai dari averaging, karena dia sudah turun sangat signifikan. Terlebih lagi kan enaknya, kalau kita share dari sekarang, kita juga bisa staking dari sekarang ya. Akhirnya kita dapat reward juga dari sekarang. Nah, itu ya yang menarik dari sebuah token yang memiliki POS ya, yaitu Proof of Stake. Selain itu, tips dari saya adalah jangan lupa kalian tuh harus tahu bahwa dia ini sektor apa. Dia ini kan sektor smart contract. Jadi seandainya kalian tuh ada portofolio, misalnya smart contract kalian tuh cuma boleh 35% dari sebuah total portofolio. Nah, misalnya sekarang kalian udah beli banyak banget smart contract platform. Nah, saya rasa untuk membeli lagi smart contract platform lain karena kalian merasa ini bagus, itu bukan suatu langkah yang tepat. Karena harusnya dibagi-bagi dari 35% itu ke semua token-token yang kalian yakin dan bagus. Oke, untuk hari ini, Polkadot, sekian. Semoga ini membantu. Jangan lupa cek IG kita. Barangkali kalian mau tanya-tanya atau apapun, bisa cek langsung di IG kita, Paman Crypto ya. Terima kasih, dan jangan lupa juga subscribe YouTube kita, follow, dan komen. Thank you, dan sekian. Lupa like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Thank you.